Ketika zat non-volatil seperti gula dan garam ditambahkan ke pelarut kayak air, sebagian molekul pelarut tergantikan oleh zat yang terlarut di permukaan cairan. Ini menyebabkan lebih sedikit molekul pelarut yang dapat menguap, sehingga tekanan uapnya menurun. Baik, saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang kenaikan suhu didih. Nah, kenaikan suhu didih ini adalah peristiwa ketika larutan mendidih pada suatu suhu yang lebih tinggi dibandingkan pelarut meminyak. Hal ini terjadi karena adanya zat terlarut membuat tekanan uap pelarut menurun, sehingga dibutuhkan suhu yang lebih tinggi agar tekanan uap larutan sama dengan tekanan luar. Nah, besarnya kenaikan didih ini tergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Selanjutnya saya menjelaskan tentang penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku ini peristiwa turunnya suhu beku suatu pelarut ketika ditambahkan zat terlarut. Artinya, jika air murni biasanya membeku pada 0 derajat Celcius, maka kalau kita tambahkan garam atau gula ke dalamnya, titik bekunya akan menjadi lebih rendah. Misalnya, minus 2 derajat Celcius atau minus 5 derajat Celcius, tergantung konsentrasi larutannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tekanan osmosis. Nah, osmosis ini adalah perpindahan pelarut, misalnya air, melalui membran semi-permeabel dari larutan yang lebih encer, konsentrasi zat terlarut rendah, ke larutan yang lebih pekat, konsentrasi zat terlarut tinggi. Untuk mencegah perpindahan pelarut ini, kita memerlukan tekanan dari luar. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh dari osmosis, yaitu video berikut ini. Jadi seperti yang dapat kita lihat dari video tersebut, pas cacingnya ditaburin garam, cacingnya lompat-lompat kan. Nah, kira-kira kenapa ya bisa kayak gitu? Apa hubungannya sama proses osmosis? Jadi, cacing bakalan mati kalau dikasih garam karena kulit cacing kan sensitif dan berlendir. Jadi, jika ditaburkan garam, garam akan menyerap air yang ada di kulit cacing sehingga cacing mengalami dehidrasi karena cacing kan hidup di lingkungan yang basah dan lembab. Kita akan lanjut kepada contoh soal yang akan dijelaskan oleh Dwi dan Lana. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan soal nomor 26. Soalnya adalah tekanan osmosis larutan yang dibuat dengan melarutkan 0,1 gram suatu zat dalam air sehingga volume larutan 100 ml adalah 32,4 mmHg pada 25 derajat Celcius. Massa molekul relatif zat tersebut adalah, untuk mengerjakan soal nomor 26 ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat yang diketahui. Pada soal yang diketahui adalah massa dari suatu zat. Suatu zat di sini karena tidak diketahui zatnya apa, jadi kita tuliskan dengan X. Massa X sama dengan 0,1 gram. Kemudian di soal juga diketahui volume larutan yaitu banyak 100 ml. Selanjutnya, tekanan osmotik dari larutan tersebut adalah 32,4 mmHg yang dilambangkan dengan I. Selain itu diketahui juga suhu sebesar 25 derajat Celcius dan ada yang namanya tetapan gas atau R, itu nilainya 0,082. Selanjutnya yang ditanya adalah molekul relatif zat tersebut atau R-nya. Sebelumnya kita lihat dulu dari daftar yang diketahui apakah ada yang perlu diubah. Dari daftar yang diketahui yang perlu diubah adalah suhu, karena yang digunakan dalam tekanan osmotik suhunya adalah
yang menggunakan satuan Kelvin, sehingga bisa kita tambahkan 273 derajat sehingga menjadi 290 derajat Kelvin. Selain itu, untuk tekanan osmotiknya satuannya juga belum sesuai. Pada tekanan osmotik, satuan yang digunakan adalah berupa ATP, sehingga kita perlu mengubah mmHg ke ATP, yaitu 1 ATM sama dengan 760 mmHg. Sehingga 32,4 dibagi 760, hasilnya 0,0426 ATM. Nah, 6 ini bisa kita bulatin ke depan, jadinya menjadi 0,043 ATM. Selanjutnya, kita tahu bahwa rumus dari tekanan osmotik adalah M dikali N dikali T. Nilai T-nya kita sudah tahu, yaitu sebesar 0,043. Lalu untuk mencari molaritas kita pakai rumus gram per ml dikali 1000 per volume larutan dikali R-nya 0,082 dikali suhu 298. Kita masukkan angkanya. Gramnya tadi sebesar 0,1 per mr-nya yang ditanya, jadi kita tuliskan 1000 per volumenya 100 kali 0,082 kali 298. Di sini ada yang bisa kita coret, yaitu 1000 dan juga 100, sehingga sisa 10. Bisa kita kerjakan perkalian di atas. 4,436 per mr. Ini kita bisa kali silang di sini, jadinya 0,043 mr sama dengan 24,436. Kita hindari ruas lagi, mr sama dengan 24,436 per 0,043. Hasilnya 568,2, dan karena belakang komanya ini 2 bisa kita hilangkan, dibulatkan menjadi 568. Jadi jawaban untuk soal nomor 26 adalah opsi A. Ya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 27, yaitu larutan berikut yang memiliki tekanan osmotik besar adalah yang pertama itu fungsinya gambar itu adalah NaCl. Dan NaCl ini bisa diionisasikan menjadi Na ditambah dengan Cl nih. Nah, di sini kita bisa lihat jumlah ion Na ini kan adalah 1. Ion Cl ini ada 1. Jadi jumlah partikelnya itu ada 2. Lanjut opsi kedua itu yang B. CaCl2. Dan ini jika diionisasikan akan menjadi Ca12 ditambah 2Cl nih. Nah, di sini juga ion Ca12 ada 1 dan juga ion 2Cl itu ada 2. Jadi jumlah partikelnya itu ada 3. Lanjut opsi yang C itu AlCl3. Ini jika diionisasikan akan menjadi Al3+ ditambah 3Cl3.
presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi, Ibu.